keguguran itu apa ya? Tanda-tanda bumil keguguran itu adalah keluarnya darah atau bercak darah dari kemaluan. Bisa berupa flek coklat atau darah segar. Kemudian bisa juga timbulnya ada jaringan janin seperti berwarna keputihan atau bahkan seperti gambaran cicak gitu keluar dari kemaluan. Terus disertai dengan adanya rasa kram. Kramnya seperti apa? Seperti mau haid. Nah, itu tanda-tanda keguguran. Nah, derajat keguguran itu sendiri ada yang dinamakan dengan abortus imminent, abortus incipient, hingga abortus incomplete atau abortus komplit. Bedanya apa? Kalau abortus imminent adalah keguguran yang mengancam, jadi belum keluar, janinnya masih ada di dalam. Kalau incipient itu adalah keguguran yang sudah mau keluar, jadi udah nggak bisa diselamatkan lagi. Dan kalau sudah keluar sebagian disebut dengan abortus incomplete, dan kalau sudah keluar semuanya disebut dengan abortus komplit. Apa sih penyebab keguguran? Jadi pada dasarnya penyebab keguguran itu bukan sama sekali karena aktivitas yang berlebih. Penyebab yang pertama terjadinya keguguran berulang adalah kelainan kromosom dari janinnya. Pada usia kehamilan di bawah 12 minggu, kalau dia sudah keluar, itu hampir 60-70% itu kelainan pada janinnya. Sistem dari tubuh ibunya itu memiliki kemampuan untuk mendeteksi apakah janin dalam kandungan itu ada masalah atau tidak. Kalau terdeteksi ada masalah, biasanya tubuh ibu akan melakukan usaha untuk mengebort atau mengeluarkan janin itu. Gitu. Penyebab lainnya apa? Selain kelainan kromosom, contohnya ada gangguan hormon, baik hormon reproduksi maupun hormon yang bersifat sistemik. Hormon sistemik contohnya apa? Diabetes mellitus, gangguan pada kelenjar gondok atau tiroid. Kalau hormon kelenjar reproduksi, organ reproduksi contohnya PCOS, defek fase luteal, atau penyebab-penyebab lain seperti hiperprolaktinemia juga bisa menyebabkan terjadinya keguguran. Lantas yang terakhir menjadi penyebab dari keguguran berulang adalah sindrom antifosfolipid atau APS atau yang sering dikenal dengan penyakit kekentalan darah. Ya. Ada caranya nggak sih dok biar bisa mencegah keguguran? Nah, caranya untuk mencegah keguguran terutama yang hamil dalam kandungan adalah jikalau ada riwayat keguguran sebelumnya, sebaiknya begitu merencanakan kehamilan berikutnya, kita harus dinamakan dengan persiapan kehamilan. Persiapan kehamilan itu adalah dengan mengidentifikasi penyebab sebelumnya apa. Jikalau memang sudah terjadi keguguran lebih dari 2 kali, kita harus lihat yang saya sebutkan tadi harus diperiksa. Misalnya dari pemeriksaan kadar gula darah, hormon tiroid, hormon prolaktin, ke arah sindrom antifosfolipid itu juga harus dicek. Itu masuk dalam proses persiapan. Nah, nanti kalau sudah berhasil hamil, yang perlu dilakukan adalah menghindari aktivitas yang berlebih, tidak dulu melakukan hubungan seksual sebelum usia kehamilan di atas 13 minggu, dan bila diperlukan mengkonsumsi obat penguat. Setelah keguguran boleh langsung hamil atau harus tunda berapa lama dulu? Nah, setelah keguguran memang sebaiknya ada yang dikenal dengan istilah asuhan pasca keguguran. Ya, jadi sebaiknya ibu itu hamil kembali itu saat sudah 2-3 bulan haid. Jadi jangan langsung hamil ya, untuk memberikan kesempatan tubuh ibu untuk melakukan recovery dahulu. Ya, biasanya dalam 2-4 minggu setelah janin itu keluar sudah bersih, itu ibu akan cepat memperoleh haid kembali. Nah, kalau sudah haid kembali itu namanya sudah subur. Tapi sebaiknya ditunda dulu hamilnya sampai 2-3 kali haid atau 2-3 bulan seperti itu. Semoga edukasi singkat dari saya bisa membantu mama semua ya. Jangan lupa subscribe dan tulis di kolom komen jikalau ada pertanyaan lagi. Sehat selalu ya mama semua.